Selamat pagi dari Magelang. Kita akan memulai petualangan kita hari ini dengan jalan-jalan ke Gunung Tidar. Gunung Tidar itu dekat sekali dari Hotel Atria Magelang, tempat kami menginap. Namun sebelum kita jalan ke Gunung Tidar, kita lihat-lihat dulu yuk pemandangan yang bisa dilihat dari hotel. Cantik ya. Jadi kota ini dikelilingi oleh banyak gunung. Dan suhunya itu sejuk. Jadi kalau udah malam itu suhunya sekitar 20-25 derajat Celcius aja. Kalau siang sih lumayan panas juga, hampir sama kayak Jakarta, sekitar 30-an, 31. Kita akan memulai petualangan pagi ini ke Bukit Tidar atau Gunung Tidar Magelang. Ini adalah wisata budaya. Magelang adalah kota yang asri sekali karena merupakan peraih penghargaan Kota Adipura Kencana. Ini bersih dan asri, enak sekali, bahkan jalanannya itu juga rindang ditutupi oleh pohon-pohonan. Ternyata di Gunung Tidar Magelang ini banyak sekali banyak sekali bong atau kuburan makam orang Chinese ya. Di sini salah satunya, dan tipikal makam orang Chinese itu adalah belakangnya itu adalah gunung. Kemudian depannya menghadap ke yang lebih rendah, ke dataran rendah. Nah, ini di depannya ini udah turun nih pemandangan ke downtown ya, ke arah kota. Ada jamur loh. Ini jamur apa ya? Nggak tahu, fungus, lingzi. Lingzi? Kalau lingzi mahal dong. Ya, udah ada powder jatuh kan sih itu sana. Di situ ada kayak bubuk-bubuk yang jatuh. Jadi mungkin ini lingzi mah? Mungkin. Nggak tahu, aku juga nggak tahu. Di sini banyak pohon-pohon karena ini adalah bukit. Pohonnya lumayan tinggi-tinggi. Di Jakarta atau di kota-kota besar susah kita cari pohon-pohon kayak gini. Ini sebenarnya sehat banget kalau kita dekat-dekat dengan pohon-pohon dan dengan bumi seperti ini. Ion negatif. Iya, ion negatif. Nah, kalau yang di Jakarta atau tinggalnya di hutan beton, nggak ada pohon-pohonan kayak gini, bisa ion negatifnya itu dari gelang aja, kayak gelang kayak gini. Ada magnetnya, ada ion negatifnya. Nah, ini adalah seri Titanoqua dari BioGreen Science. Mana punya kamu? Ya, sini. Sama kita, Titanoqua juga. Banyak modelnya bisa dipilih. Ada ulet bulu. Teman-teman udah pernah belum dengar cerita mengenai sifatnya si ulet bulu ini? Jadi satu sifat yang menarik dari ulet bulu adalah mereka itu kalau dikasih ulet bulu di depannya, si ulet bulu yang di belakang akan mengejar ekornya ulet bulu di depannya. Jadi ngejar ekornya gitu, jadi berurut-urutan. Nah, kalau ditaruh ulet bulu lagi, taruh ulet bulu lagi, itu mereka akan saling mengejar satu sama lain sampai dibikin jadi satu lingkaran. Mereka tuh cuma bakalan saling kejar-kejaran doang. Meskipun ditaruh makanan kesukaan mereka di tengah-tengah lingkaran saling mengejar mereka itu, mereka nggak akan ngejar makanan itu karena masing-masing si kepala yang belakang akan ngejar ekor yang depannya. Artinya apa pelajarannya dari kisah ulat bulu ini? Jadi banyak orang itu sibuk dengan aktivitas-aktivitas mereka, tapi tidak menghasilkan sesuatu. Hanya sibuk aja. Sampai sudah bertahun-tahun kerja, tidak ada sesuatu yang dicapai yang berarti dalam kehidupan mereka. Nah, itu seperti ulat bulu yang sibuk ngejar, tapi ditaruh makanan di depannya, ya nggak diambil sama mereka. Nah, pelajarannya buat kita adalah jangan kayak ulat bulu yang sibuk aja tapi tidak goal oriented, tidak mencapai sesuatu, hanya sekedar sibuk aja dan menghabiskan waktu dan energi. Tapi kita harus punya goal setting, harus punya sesuatu yang difokuskan untuk dikejar supaya ada hasilnya dari kesibukan kita. Ini adalah puncaknya dari Bukit Tidar. Nah, di atas ada tiang ini. Udah paling atas nih. Kan semua? The king of the tree. The king of the tree. Oh, ini ada pohon. Kayak beberapa pohon gitu ngumpul jadi satu. Di bawahnya ada makam Pangeran Purboyo. Oh, lagi ada yang pai-pai di situ. Lagi ada yang sembayang. Di bawah lagi banyak monyet. Monyetnya lagi sibuk-sibuk cari makanan. Lucunya. Teman-teman sudah pernah dengar cerita mengenai bagaimana orang Afrika nangkep monyet?
Jadi orang Afrika itu cara nangkap monyetnya, mereka taruh satu kayak kendi gitu yang ujung atasnya kecil, di dalam kendi itu ditaruhin kacang. Monyet kan suka kacang. Mulut kendinya bisa dimasukin sama tangannya monyet pas-pas. Nah, karena monyetnya itu ketika udah ngambil kacang, dia doyan sama kacang itu, dia nggak mau lepas, sehingga tangan dia udah nggak muat lagi untuk keluar dari kendi, sehingga manusia dengan mudah bisa menangkap monyet. Nah, apa pelajaran yang bisa kita petik dari cara orang Afrika nangkap monyet? Pelajarannya adalah kita seringkali juga terjebak, tanpa sadar kita terjebak dengan fasilitas yang diberikan misalnya oleh perusahaan, di tempat kita bekerja, misalnya kita dapat mobil kantor, kita dapat fasilitas terbang-terbang, bisnis kelas, nginep di hotel-hotel bergengsi, atau mungkin diberikan tempat tinggal, seperti mes, atau disewain rumah atau apartemen. Sehingga meskipun kita tidak bisa mencapai impian kita sendiri, misalnya kita ingin punya rumah sendiri, atau kita ingin kebebasan waktu, kebebasan finansial, kita lupa dengan tujuan-tujuan yang besar itu karena kita sudah menggenggam kacangnya, kita sudah genggam hal-hal yang kita berat untuk lepaskan seperti fasilitas-fasilitas tadi. Cerita monyet ini bisa menjadi pengingat buat kita supaya kita tidak melepaskan impian-impian besar kita hanya untuk kacang atau untuk hal-hal yang nikmat tapi hanya sifatnya sementara atau lebih kecil. Di Bukit Tidar Magelang ini juga banyak terdapat bong atau kuburan-kuburan orang Chinese. Selain itu di atas juga ada makam-makam sheikh atau kuburan-kuburan muslim ya. Terus ada kuburan pangerannya juga. Nah, ini jadi reminder buat kita semua sebenarnya, pada saat sudah meninggal, apa yang kita tinggalkan, apa legacy, apa kesan yang kita tinggalkan buat orang-orang yang kita kenal, buat saudara-saudara kita, buat keluarga kita. Semoga semasa kita hidup kita tidak menyia-nyiakan waktu kita, sehingga saatnya kita sudah tidak ada legacy yang kita tinggalkan kepada anak cucu kita. Sekian dulu jalan-jalan siang ini, udah mulai panas, terik, kita balik dulu ke hotel. Nanti udah agak ademan, kita bakalan jalan lagi ke tempat-tempat yang cantik mengelilingi Magelang. Ingat subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan video yang berikutnya. Bye-bye!